2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasulana biya'ba'da. La ma'buda bihaqqin illallah, la mahsuda bihaqqin illallah, la mahbuda bihaqqin illallah, la murjuda bihaqqin illallah, la mahbuba bihaqqin illallah, la ghaliba illallah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala billahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun jami'an rahimakumullah. Itulah hormati persatuan pula yakni Al-Mukarram Al-Mu'adzam Bapak Haji Abdul Ghaffar hadir bersama kita. Semoga Allah limpahkan maghfirah, rahmat, kebaikan, istiqamah. Amin. Semoga pula pesantren ini dan santri-santrinya yang juga yang tasyakuran sana Allah beri berkah. Amin. Berkembang lebih besar. Amin. Santrinya menjadi santri penerang umat. Amin. Muat bangsa, agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Bersatu seluruh suku di Nusantara. Sebelumnya pun yang terhormat Mama Kiai Haji Syahdan Abdullah, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Allah segera beri sembuh seperti sedia kala sehingga bisa mengajak kembali. Amin. Ala hadini al-Fatihah. Bismillah. Bina syukur. Para alim ulama Astaghfirullah khusus akhinal kiram Kiai Haji Sutarna, semoga Allah limpahi istiqamah. Amin, amin. Inna ta'ala. Amin. Dan rahmat. Amin, amin. Amin, amin. Selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin. Lupa akhinal kiram yang dari Banten, Bapak Kiai Haji Edwin Habasyi yang hadir bersama kita, pun tak lupa kepada Al-Ustaz Gus Jaduli dan CMH yang hadir bersama kita. Yang terhormat para aparatur pemerintah TNI dan Polri yang hadir bersama kita, dan tak lupa kepada Bapak Camat yang tadi sudah berdiri hadir. Pak Camat, selamat malam, kepada berkah. Yang lupa nyebut nama saya tadi, kalau gampang aja Pak, kalau lupa gini yang tadi itu aja selesai. Boleh nggak disebut sini? Memang saya ini orang yang wajib dilupakan Pak Camat, tapi saya tidak akan lupa Pak Camat, insya Allah. Semoga Pak Camat dan jajaran dan juga Pak Bupati, ya saya kenal nih bupatinya ini ahli orang itu ya. Alhamdulillah, saya bahagia bupatinya di sini. Semoga selalu dijadikan seorang umaroh yang soleh,
dicintai oleh seluruh rakyat, masuk ke seluruh jajaran-jajarannya. Para ibu-ibu, para hadirin, para santri-santriwati, semoga Allah ridhai, Allah cintai. Saya ini Pak dari Banten, hari Selasa sore sampai Bakahuni itu maghrib, terus ke mana ke pesantren waktu itu awak itu kurang tidur, dan pagi-pagi acara pelantikan pengurus perjuangan Malaysia Indonesia Naskah Sabilillah. Alhamdulillah terpilih sebagai ketua PWI Provinsi Lampung, sahabat saya Singanya Lampung yang beliau, Bapak Kiai Haji Sukarno. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan menyampaikan salam hormat dari saudara saya Syarif Atlas Gunter, tidak bisa hadir karena ada keperluan yang besar di Jogja. Tadi beliau bilang saya tolong nanti hadir. Jadi walaupun saya sudah lemas ya, tapi karena ini sebuah panggilan untuk syiar Islam, saya tetap hadir. Ini umur saya Pak Camat, umurnya ini sudah 100 tahun saya. Umur saya sudah 100 tahun, kurang 34. Jadi kalau faktor itu gampang lelah, tidak makan 2 hari lelah Pak. Beda kalau yang muda tidak makan 2 hari pasti tua. Dan karena saya ini teramanati oleh saudara saya Abbas Gunter, yang tadi sudah dikatakan oleh Kiai Haji Sukarno bahwa beliau adalah salah satu keturunan Eyang Sinun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Beliau dari, kalau tidak salah, Pangeran Pasaraya. Dan kalau saya, kalau tidak salah ya, kalau diaku oleh yang Sinun, kalau saya dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, karena ini si saudara dengan Gus Abbas, saya sempatkan hadir dan untuk silaturahmi dengan bapak-bapak semua sekalian di sini. Ketika saya sampai ke pesantren ini, saya melihat di sini sangat kagum sekali, luar biasa. Ini adalah berkah dari Allah. Dan lebih kagum lagi ketika saya baca ini takhtiman Al-Quran 30 juz, ya, 10 juz Bil-Qaim, dan kita Juz-Amal dan kita Al-Bihari kemarin. Saya kagum, saya menangis, saya bahagia, saya terharu. Mengapa? Karena di Lampung masih banyak tunas-tunas dan putra putri Lampung yang akan menjadi kesuar Islam di Lampung ini. Dan insya Allah akan jadi penguat NU, penguat Pancasila, penguat Undang-Undang 45 yang mendukung TNI dan Polri untuk kebersamaan di Mega Tunggal Ika dan untuk mengangkat marwah agama Islam dan NU. Amin ya rabbal. Saya teringat ketika dulu masa antren Pak, namun kurang banget dia maka tuhum aing keur masantren na Bandung. Paham tuh? Kayak orang Banten tadi dia. Aduhung aing keur masantren Bandung baheula.
giliran ngaji alfiah mudut bae. Ola Muhammadun huwa Abdul Malik, kan sakit ulah. Unang cinta itu Abdul Malik, padahal asli nama Abdul Malik karena tawadhu. Betul? Begitu ulama dulu begitu. Di sini sudah khatam Allah. Bahagia saya. Saya bacanya alfiah mungkin walaupun acak-acak ya sedikit bisa. Dan ketika alfiah saya ingat ketika dulu ngaji al-kalam huwa lafzul murakkabun fi bil wad'i laksamu salah satu ismun wa harfun ja'alil makna. Saya tersedih lagi sebab bukan hanya bisa al-kalamu tetapi saya tidak bisa mengamalkan al-kalamu itu sendiri. Menurut saya al-kalam bukan hanya dibaca dan dihafal tetapi diamalkan. Laksamu salah satu ismun fi'un bahar menjalin anak pun harus diamalkan. Tah, kita orang Banten semua gitu. Bari jangan ngantuk-ngantuk kayak gaji pak kencang banget maksud saya. Mengapa al-kalamu diamalkan? Karena di dalam al-kalamu huwa al-kalamu lah kamu kerja oke tadi yang dibaca tadi mukanya al-kalamu huwa lafzul. Apa itu lafaz? Murakkab apa? Mufidu apa? Al-Qur'an. Betul tidak? Betul tidak? Quran itu lafaznya ada, murakkabnya ada, mufidnya ada. Apa waksamu salah satu ismun faqihun wa harfun jam al-hadis. Betul? Bukan hadis mah, hadis Nabi ada ismunnya, filunya ada, perbuatan Nabi ya kan? Maknanya semua perbuatan Nabi mengandung makna. Maka saya bilang, saya kalau membaca bisa mengamalkan tebecus ayat. Benar? Amalkan tebecus Al-Quran hadis. Mau aina aja nama letak letuknya bisa. Rasulullah mengatakan barang siapa orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tetap dapat pahala walau hanya satu pahala. Betul? Apalagi kalau lancar 3 pahala, apalagi kalau hafal. Orang yang baca Al-Quran itu adalah ahlullah. Betul tidak? Apalagi ini 30 juz, maka saya bangga sekali datang berlaku melihat saudara-saudara saya ini ahlullah. Amin ya Rabbal. Dan saya yakin ini santri di sini dan gurunya adalah pengamal Al-Quran dan Al-Hadis. Amin ya Rabbal. Jadi jangan seperti saya, cuma bisa baca, nggak bisa ngamal. Untuk orang Banten, saya telah macam ngomong doang, tapi ngamal cuma terjus saja. Itu saya. Kalau kita bicara Al-Quran, Pak, di dalam Al-Quran 30 juz. 30 juz terdiri dari satu surat. Artinya ada di dalam satu surat, yaitu Fatihah. Di dalam Fatihah ada di Bismillah. Di dalam Bismillah ada huruf ba. Maka saya hanya bisa membaca Fatihah, tapi tidak mampu mengamalkan Fatihah. Betul tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku meminta. Tapi saya bukan seperti itu. Mestinya mau menyembah dulu baru minta. Hari ain marahin mintaan baik. Kalau minta duit nyembah untuk benar kok? Benar kok? Minta kepada Allah. Tahajud anak, hajat anak, sholat tinggal berjamaah untuk mana nak buduna nyembah di Amerikan mereka diolahkan amuskungan ke orang Banten. Berapa? Kurang mereka KPH menuntut hak tidak melaksanakan kewajiban. Berbagai negeri tidak mengenal gaji dan pemerintah gak hemat anak
agama gitu kan? Paham tuh? Tuhan mesti berpaham. Mun aya orang bangkrut berpaham yuk, balik ke Banten aja deh. Itu keren deh. Kurang Banten kepamu dia balik ke Banten kumpulnya kamu yang bukan di Cidahu. Misi Banten di sini Lampung kepamu ke Cilacap. Nyatu dari Lampung ya. Panjang tadi. Usluk luka meja ya, nangkep ya. Para hadirin, saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Akhinal Kiram Yahya Suparna, membaca menjelaskan tentang nasab ta'ala. Salah satunya saya datang ke Lampung, meninggalkan anak dan istri saya. Ini adalah demi memperjuangkan marwah ulama Nusantara dan keturunan ulama, tapi khusus marwah Wali Songo. Mengapa? Karena saya sedih, saya menangis. Hampir setahun ini dari mulai bulan puasa kemarin sampai sekarang saya bersedih. Kenapa tidak? Sebab ada banyak oknum Alawi yang merendahkan ulama Nusantara. Apa buktinya? Dia bilang bahwa Habib yang walaupun peminum mabuk maka lebih mulia dari kepala alim yang bersebar 70 alim. Subhan. Saya melihat santri-santri di sini, nangis saya tadi. Bagaimana akan terjadi ini santri yang hafal Quran jadi ulama lebih rendah daripada oknum Habib yang pemabuk 70 alim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya duduk tadi, la ilaha illallah 30 juz jadi ulama, kalah oleh Habib yang pemabuk. Syekh Nawawi kalah oleh pemabuk itu, Habib pemabuk. Mama Sahlan Abdullah kalah oleh Habib pemabuk. Mama Kiai Haji Abdullah kalah oleh Habib pemabuk. Masya Allah, mau marwah ulama Nusantara harus kalah oleh Habib pemabuk. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang beliau ikraj sehari tiap hari 70 kali. Nabi Muhammad Islam itu berapa kali? 1 kali. Kalah oleh yang beliau 70 kali tiap hari. Masuk logika tidak? Tidak masuk logika. Masya Allah. Ada lagi oknum Habib yang mengatakan menghina Tuhannya orang lain itu adalah bagian dari ketaatan. Karena Tuhan orang lain sudah hina, maka boleh kita hina. Bertentangan tidak dengan Al-Quran. Pak, saya mau nanya, bertentangan tidak dengan Al-Quran. Dibolehkan tidak oleh Allah Ta'ala kita menghina Tuhannya orang lain? Dibolehkan tidak? Tidak boleh. Tapi justru oknum Habib mengatakan menghina Tuhannya orang lain adalah sebuah ketaatan. Ini adalah ajaran sesat. Ketika paham ini berkembang diyakini di Indonesia, maka nanti bagaimana jika terjadi umat Islam di Indonesia yang agama Islam menghina non-Muslim habis-habisan, kacau Indonesia. Persatuan, solidaritas tidak akan terjadi di Indonesia. Perjuangan kita, perjuangan TNI Polri yang begitu ingin mempersatukan Indonesia tidak hancur oleh doktrin oknum Habib seperti itu. Nauzubillah. Belum lagi yang membuat saya sedih.
Ini awal mula terjadinya polemik nasab, Pak. Di bulan puasa tahun yang lalu, saya melihat di YouTube ada oknum Habib mengatakan Wali Songo itu Azmat Khan, marganya Azmat Khan. Wali Songo itu Habib, tapi Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada dari perempuan terputus, Masya Allah. Berarti di Indonesia sekarang ini tidak ada keturunan Wali Songo. Sama saja itu sudah menghina Wali Songo. Padahal Wali Songo itu mengeluarkan, melahirkan ulama-ulama keturunan dari garis laki-laki dan perempuan yang menjadi pejuang melawan Belanda dan Jepang. Percaya tidak? Sehingga kemerdekaan dicapai oleh kita, sehingga kita bisa hidup bebas lagi. Itu salah satunya berkah dari keturunan Wali Songo yang menjadi ulama-ulama yang melawan penjajah di Banten, dimanapun, di Jawa, dimanapun. Itu berkah keturunan Wali Songo. Tapi oleh oknum Habib dikatakan tidak punya keturunan. Jadi itu Gus Abbas itu lahir dari mana kalau tidak lahir dari keturunan? Dilahirin Batuk itu. Ya, Gus Abbas lahir di Batu. Masa kakek saya Ubang Bakri Atmadi Kusuma Pintus Abdul Ghani Pintus Yusuf kesananya ke Sultan Martin lahir dari Batu. Oleh karena itu, maka saya harus berkata, itu ucapan yang batil, menafikan keturunan Wali Songo Indonesia, sama sudah memutuskan mata rantai sejarah penyebaran Islam di Indonesia, menghinakan Wali Songo itu sendiri. Nauzubillah. Indonesia berkah ini oleh Wali Songo. Di aku Indonesia berkah ini karena ada habaib. Kalau tidak ada habaib, Indonesia di Astagfirullahaladzim. Belum lagi dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Maka yang waris Nabi itu Habib. Mana ayah mak pantesan hukum Habib yang pemabuk sekalipun itu harus dimuliakan karena warasatul anbiya. Paham enggak? Masa al-ulama'u warasatul anbiya? Kata dia, Habilah yang warasatul anbiya, bukan ulama. Engkau mengikuti Al-Quran, engkau percaya Al-Quran, tetapi tidak mengikuti Habib. Hadir Allah Muhammad ya Rasulullah. Saya menangis 30 juz diamalkan, tetapi kalau tidak mencintai Habib maka hadir. Maka saya nangis lagi 30 juz. Masya Allah. Oleh karena itu Pak, di saat ini maka saya memberikan apresiasi kepada pesantren ini dan kepada mama kita, guru kita Kiai Haji Abdullah Pak, yang sudah mencetak murid-muridnya menjadi penerus para ulama-ulama Nusantara. Dan saya berharap perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Lampung ini mampu mengkantor segala bentuk apapun yang akan membuat rusaknya tatanan di Lampung, khususnya di Indonesia pada umumnya. Nauzubillah kalau terjadi perpecahan hanya karena oknum-oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi yang mengatakan kiai ulama yang menikahi syarifah, kiai katanya, maaf ya, kiai ulama sekalipun kiai atau ulama kalau menikahi syarifah itu kiai tarik katanya. Allah Muhammad ya Rasulullah, tidak boleh perempuan yang dinikahi oleh selain Habib walaupun oleh kiai. Tapi anak kurang perawan menggelis kudu ini kalau itu mengenai ayam bagai lunah kae namanya
Nah, di mana tengah di aing setan. Aing lakukan mana garung di Syarifah tu benang ngawin, tapi tu kurang-kurang lampu mobilis menang demo kudu baik, ngawir terus-terusan. Nah, di dia tengah di aing dia belakok. Astagfirullah. Iya santi-santi mana karena rasek baraga. Oi, mana asep gak hafal Quran ge? Teu beunang ngawin Syarifah mah. Teu beunang mana? Na'udzubillah paham model gitu. Betul ya? Ketika Indonesia menggaungkan persamaan bersama bangsa Indonesia di mata hukum, menggaungkan persatuan, kehormatan sesama bangsa Indonesia, menghormati antara ras dengan ras, suku dengan suku, orang tersebut justru membuat kita menghalang antara Ba'alawi dengan non-Ba'al-Bukti. Adi lamun lalaki non-Ba'alawi nanti cara rasep ganteng sanajan sugih dia tak najan dia jadi gede dia kebenang Syarifah di hop dulu dia gelis dia butak becak dia mau bisa dikawin itu dia karena dia baik dia tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Paham nggak? Ano nasa Jawa? Rama amat Pak. Bodo amat teh paham ke Bang balik ke Bandung. Saya ini ngomong Pak ya, tapi sambil deg-degan saya. Aduh, iya, lamun balik jam 1 dari sini jam 1 sampai Bakahuni jam berapa? Lalu sampai jam 4 saya. 4 kapal Pak, nyampe Banten jam berapa? Ingat istri saya ditinggalin 2 malam. Mungkin sedang menunggu saya orang yang ganteng ini. Di sana saya udah loyo, nggak bisa apa-apain. Maka terus ulah lila-lilain selama. Makanya anjay itu nggak jago terus ulah lila ceramana. Satu dan baik supaya orang bisa nyampe ke di jam ini. Pelabuhan orang jam 3. Datang kapan terus orang disukene, sehaken orang ini. Karunya pemajikan orang tulis menang ngawin orangnya. Ang diangkutkan 2 poin. Lunah baik. Aing meukeun beas meukeun naon diangkutkan. Kasih sayang seorang suami harus penuh kepada seorang istri. Jangan biarkan istrimu ditinggalkan walaupun hanya 2 hari. Demikian Pak, mohon maaf saya bukan tidak ingin panjang-panjang, tetapi karena keterbatasan kondisi saya mungkin tukar sekian nanti Kiai Haji Jalil akan teruskan. Tapi saya udah melakukan kayak ini tadi. Ulang gila ya. Apa yang baik. Mulai masuk balik gila katanya. Mohon maaf para santri semuanya, para hadirin hadirat, sebang saya, guru-guru saya semuanya, jika ada ucapan saya yang salah mohon maaf dan dimaafkan. Saya kalau ceramahnya tidak kencang nanti tidak bisa ngomong, kebetulan dengan terus menggunakan kencang dengan dia. Ini teori betul sebenarnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.